Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat ya. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini Bu Raditya kelasnya kurang rapi ya. Untuk meja-mejanya sekarang dirapikan dulu. Tolong anak-anak yang sebelah sini, meja sebelah sini dan sebelah kirinya Bu Dari disamakan sama yang ini. Agak ke belakang sedikit. Yuk. Terlihat rapi bukan? Terlihat rapi. Tadi apa? Sekarang apa tadi? Terima kasih ya. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, Mas Nova disiapkan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas. Anak-anak masuk rapi. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Berdoa selesai. Amin. Oke, anak-anak dari absen dulu ya. Dari Mbak Desma. Ada 14, berarti tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Hari ini kita akan belajar materi fikih ya. Pada kesempatan kali ini materinya adalah infak. Namun sebelumnya kita review dulu materi yang lalu. Nah, sebelum infak itu materi apa anak-anak? Materi apa? Zakat apa? Ya, zakat fitrah. Apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah? Coba tunjuk tangan. Yuk, nggak usah malu-malu. Ya, Mbak Nazil. Terus apa? Ayo, ada yang mau ingat tentang zakat fitrah? Gak usah malu-malu, ayo. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa atau zakat badan. Ya, ingat. Ada berapa golongan orang yang menerima zakat? Ayo. Berapa? 8 orang yang berhak menerima zakat. Zakat itu biasanya dilakukan pada waktu kapan? Bulan apa? Bulan Ramadan, sebelum datangnya hari raya Idul Fitri. Iya, sebelum datangnya hari raya Idul Fitri. Oke,
pelajaran infak, materi infak, anak-anak bisa keluarkan buku dan alat tulisannya. Oke, buka materi infak setelah materi zakat yang tadi ada sebutkan, oke? Ya, halaman 54. Nah, untuk materi infak kita akan pelajari yang pertama adalah pengertian. Pengertian infak, kemudian rukun infak, kemudian ada syarat infak, kemudian ada apa lagi? Apa? Hukum infak, ya. Terus ada apa lagi? Iya, tata cara infak. Terus ada apa lagi? Ya, ketentuan infak, ada orang yang berhak dan tidak berhak menerima infak. Ini ya poin-poinnya. Mungkin ada tambahan satu lagi, yaitu dalil. Oke, sekarang sudah dikasih kesempatan untuk anak-anak membaca materi infak yang ada di LKS. Pelan-pelan aja ya, di dalam hati, biar tidak mengganggu temannya. Oke, anak-anak sudah cukup ya membacanya. Nah, setelah apa yang kalian baca, pasti sudah menerima atau memahami ya apa yang kalian baca. Nah, Bu Eri sekarang bertanya, apa toh itu pengertian dari infak? Pengertiannya apa? Yuk, ada yang mau menjawab? Oh iya, silahkan Mbak Bila. Secara bahasa itu pasti dikatakan yaitu berarti membelanjakan. Oh iya, terima kasih. Betul apa salah? Betul. Infak itu berasal dari kata nafako yang diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah membelanjakan. Jadi infak itu membelanjakan hartanya kita, ya, rizkinya kita, kemudian diberikan kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang ikhlas, dan tidak diingat-ingat. Betul. Setelah kita mengetahui pengertian infak, kita pelajari lagi selanjutnya tentang apa sih hukum infak itu. Nah, siapa yang mau menjawab? Ya, oke, Mas Irsan silakan. Iya, ada berapa Mas? Iya, ada 4 hukum infak. Yang pertama adalah sunnah. Apa tuh itu sunnah? Sunnah itu adalah jika kita mempunyai harta yang lebih, kemudian diberikan kepada orang lain. Yang kedua apa tadi kata Mas Irsan? Wajib. Wajib itu apa artinya? Ya, orang itu benar-benar membutuhkan. Misalnya tetangga kita kok kelaparan, kita tidak boleh pura-pura tidak melihat, tapi kita harus memberikan apa yang kita
tidak bisa bertahan hidup, ya kan? Nah, maka kita sebagai tetangga yang terlihatnya menjadikan hukum infak itu wajib dengan memberi. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Makruh kan apa dihukumi makruh? Iya, ketika harta yang diberikan itu tidak ada manfaatnya. Misalnya si Ita memberikan harta kepada Ina, sedangkan Ina itu orang kaya, orang yang sudah berkecukupan. Aku niat berinfak untuk si Ina, padahal si Ina orang yang kaya, makanya itu menjadi dihukumi makruh. Orang yang sudah punya tidak perlu diberikan infak, jadi hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir ada hukum apa? Hukum apa? Haram. Haram ketika dihukumi haram apa? Iya, jika diberikan orang untuk maksiat, untuk memberi minuman keras, untuk mengadu domba, itu tidak boleh, maka infak dihukumi haram. Nah, setelah kita mengetahui hukum infak, kita harus juga mengetahui tentang rukunnya. Apa sih itu rukun infak? Coba ada yang mau menjawab? Ya, silakan Mbak Nazir. Oh iya, berarti rukun infak itu harus ada. Yang pertama adalah barangnya, misalnya uang, ya kan? Nah, kemudian ada yang kedua adalah orang yang memberi, dan yang ketiga adalah orang yang menerima. Kemudian selain itu ada yang memberi, ada yang menerima, ada uangnya, ada juga ijab kabul disebutnya. Jadi kita, aku memberikan infak untukmu. Misalnya kok dimasukkan di kotak amal, ya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya berinfak. Nah, itu adalah ijab dan kabulnya kita berinfak. Jelas? Jelas. Nah, selanjutnya ada juga syarat infak. Apa sih syarat yang harus terpenuhi ketika kita mau berinfak? Coba, ada yang mau jawab? Oh iya, Mas Novel silakan. Bagi pemberi infak dan syarat barang infak. Ya, ada dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah orang yang memberi, ya, bagi orang yang berinfak. Orang yang berinfak itu yang pertama ya harus memiliki harta. Kemudian yang kedua harus ikhlas. Boten geleng-geleng aku infak 10.000. Ya Allah, aku mau infak 10.000 dieleng-eleng, itu namanya boten ikhlas. Maka harus ikhlas. Ya udah 10.000 saya lupa lagi infak. Itu ikhlas. Rela uang kita keluar, tidak mengungkit pemberian, tidak perlu mengungkit, tidak menyakiti orang yang diberi. Misalnya, ini aku jaluk duit, bisa gitu kan? Aku jaluk duit orang tua, aku mau berinfak kepada kamu nih yang tidak punya uang. Nah, itu menyakiti orang lain, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua tadi adalah barang yang diinfakkan. Antara lain barang yang diinfakkan itu apa saja? Yang bisa diterima dan dapat diperjualbelikan. Nah, terus tidak ada barang yang lain atau jelas? Ini hari apa ya anak-anak? Hari Kamis kita biasakan apa? Infak. Nah, poin selanjutnya sudah boleh ditulis di papan tulis, itu adalah dalil tentang infak, ya. Anak-anak sudah selesai menulisnya? Sudah. Oke. Kita baca dulu bersama-sama, ya. Yuk bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
titik ya. Nah, tadi yang anak-anak tulis adalah dalil tentang infak. Ya, surat Al-Imran. Nah, dihafalkan ya berupa artinya. Besok kita setoran itu hafalan ya. Siap? Ya, siap ya. Oke, kasih. Nah, apa yang Bu Herni bawa pada kesempatan kali ini? Kota. Kota apa? Kota amal. Kota amal itu bisa disebut juga dengan kota infak. Kebetulan pada pelajaran infak kali ini kan hari Kamis. Kita biasanya kalau hari Kamis mengeluarkan infak atau harta kita yang kita punya untuk diinfakkan. Ya, ini mulai keliling ya. Oke, silakan. Terima kasih. Ya anak-anak, terima kasih ya. Pada kesempatan hari ini kita sudah belajar secara langsung terkait dengan kita berinfak. Ikhlas anak-anak? Nanti kalau sudah sampai rumah tidak diingat-ingat, ya biar apa yang menjadi infak kita untuk orang lain nanti sesuai dengan pentasarupan infak ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oke, anak-anak, kita akan belajar kelompok dan Bu Herni akan memberikan tugas secara kelompok. Ini ada 14 anak yang hadir ya. Nah, ada 3 kelompok dan akan membagi menjadi 3 dengan kelompok bernama Islam, Iman, dan Ihsan. Ingat apa? Islam, Iman, dan Ihsan. Ya, ingat, ya. Klik. Oke anak-anak, sudah? Semuanya sudah siap? Ini tempat duduk sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang Bu Herni akan bagikan kertas asturo atau kertas pelangi per kelompok ini satu-satu ya, per kelompok satu-satu, dan segera tentukan ketua kelasnya ya. Coba untuk menentukan ketua kelasnya masing-masing nanti tunjuk atas atau tunjuk jari, kemudian ditunjuk satu yang paling banyak, itu berarti menjadi ketua kelas. Siap? Siapapun yang ditunjuk harus siap ya jadi ketua kelas. Nanti kalau berkaitan dengan tulis menulis semuanya bisa bersama-sama. Oke? Oke, sekarang dari kelompok yang sebelah sini, Iman. Yuk tunjuk jari dulu. Tunjuk jari. Siapa yang akan dijadikan ketua kelasnya ditunjuk. Yang paling banyak berarti itu yuk. Yuk, tunjuk jari dulu. Tunjuk jari dulu. 1, 2, 3. Nah, berarti yang akan menjadi ketua kelas siapa? Mas Noval. Oke. Kelompok Iman Mas Noval. Yang selanjutnya kelompok Islam. Yuk tunjuk jari kelompok Islam. Oke. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Siapa? Okta. Mbak Okta menjadi ketua kelompok. Oke, tunjuk jari kelompok Ihsan. Nah, yang akan menjadi ketua kelompok adalah Ihsan. 1, 2, 3. Siapa? Ihsan. Oh, Ihsan. Oke, terima kasih. Kan ini ada apa saja? Memberi infak. Misalnya gini, rukun infak. Tulis kalian D, sini kuno. Oke. Ada apa saja? Memberi infak. Oke, di sini Bu Herni sudah pegang kertas tugas ya. Nanti masing-masing kelompok akan dikasih secara acak. Siap? Ya. Oke, Bu Herni kasih dulu kelompok Ihsan. 1, ketua kelasnya. Kemudian kelompok Islam, dan yang terakhir kelompok Imas. Oke, sekarang dibuka semuanya. Kelompok Iman mendapat apa mas? Yang kelas
Islam syarat. Oke, yang ketiga kelompok ihsan dapat apa? Rukun. Oke. Sekarang bagi-bagikan kertas asturonya masing-masing ya. Nah. Ini. Kenapa? Ya, semuanya sama aja. Ya. Oke, anak-anak, dengarkan dulu. Itu, ya, ayo diamati masing-masing. Ya. Sekarang anak-anak kita saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Nah, tugasnya adalah sesuai dengan kertas yang tadi bagikan. Kelompok iman menulis dalil dan artinya. Kelompok Islam menulis tentang syarat. Kemudian yang kelompok ihsan menulis tentang rukun. Jelas ya? Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita menulis atau mencari. Kalau tidak ada berarti kita akan cari di dalam buku ataupun di dalam modul ya. Dari 21, 23. Kemudian yang berusaha pada ini dimakan juga antara lain pada pribadi bersuat nikah, milik sendiri, dengan secara sah dan juga ada pada Ditulis tulisannya harus bagus. Enggak usah ditulis antara lainnya. Oke, yang Oke, anak-anak semuanya tugas kelompoknya sudah selesai. Nah, untuk ketua kelas mengumpulkan di depan tempatnya Dewi. Oke ya, ini sudah selesai semua tugasnya. Nanti kita tempelkan setelah selesai pelajaran ya. Oke, kelanjutan dari materi yang tadi sudah kita pelajari dan tugas pokok yang sudah dibuat, kita akan berdiskusi. Nah, diskusi juga ada 3 pokok diskusi yang akan kita bahas. Yang pertama itu bagaimana sih tata cara kita berinfak. Kemudian yang kedua adalah siapa saja orang yang berinfak dan siapa yang menerima dan tidak menerima infak. Oke. Nah, kita akan bagikan lagi. Ini sudah ada catatan yang akan didiskusikan anak-anak. Oke, sekarang didiskusikan. Yuk dibaca bersama-sama berkumpul. Tadi dihafalkan ya.
Oke, terima kasih. Ya, ngaji dulu. Yang mau bertanya siapa? Ya, yang mau bertanya, tunjuk jari dulu yang mau bertanya. Oh ya, silakan. Bagaimana cara kita berniat infak mengucapkan bismillah? Saya berinfak karena Allah. Itu jelas ya. Ya, terima kasih. Mbak ditutup. Ditutup dulu, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sedih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa saja? Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada? Oh ya, cukup ditutup Mbak kalau tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir ya yang berdiskusi. Yuk, siapa yang bertugas untuk menyampaikan hasil diskusi maju ke depan? Didengarkan teman-temannya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, alhamdulillah ya sudah kita review selesai materinya. Untuk semakin memperkuat ingatan kita dan semakin apa yang kita peroleh semakin bisa diingat dan bisa diterapkan. Ada pertanyaan nggak dari anak-anak semuanya? Oh iya, siapa? Mbak Najma? Oh iya, Mbak Najwa bertanya, apa sih perbedaan infak dan zakat? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Oh iya, Wendy yang menjawab ini ya? Oke, perbedaan antara infak dan zakat. Kemarin kita sudah mempelajari banyak sekali tentang ketentuan zakat. Hari ini kita mempelajari tentang ketentuan infak. Jadi perbedaan antara infak dan zakat, ya. Kalau zakat itu hukumnya wajib. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Semua orang baik kaya, miskin, orang yang punya, orang yang tidak punya, begitu ya. Semuanya harus membayar zakat sesuai dengan takaran, yaitu 2,5 kilo atau lebih. Dan waktunya ditentukan, yaitu waktu pada bulan Ramadan. Ya, dari awal Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri, itu zakat. Nah, kalau infak itu orang yang mampu, orang yang mempunyai rezeki yang lebih, dan waktunya tidak ditentukan. Kapan saja, mau pagi, malam, siang, boleh berinfak. Terus jumlahnya juga tidak ditentukan, mau 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, semuanya bisa diinfakkan. Kalau zakat itu ada nominalnya, tapi kalau infak tidak ada, bebas sesuai orang yang punya rezeki. Jelas?
jelas sampai sini?